Halo teman-teman semua, balik lagi nih bareng Mimin. Yup, di video kali ini Mimin akan kembali merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Bloodhounds. Film ini merupakan sebuah serial drama Korea yang mengisahkan tentang dua petinju muda yang bergabung dengan seorang rentenir baik untuk melawan rentenir kejam yang selalu memangsa orang-orang yang dalam keputusasaan finansial. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Kim Gun-woo yang merupakan pemeran utama kita. Di setiap hari Gun-woo selalu menghabiskan waktunya untuk berlatih tinju. Saat pulang ke rumah, Gun-woo tidak sengaja mendengar pembicaraan ibunya di telepon berjanji akan segera membayar hutangnya. Scene pun memperlihatkan di berita mengenai sebuah gedung yang kini sedang tertunda pembangunannya. Hal itu diakibatkan karena para pegawai bangunan tersebut terserang virus COVID-19 dan hal itu membuat gedung tersebut terbengkalai selama 4 bulan. Setelah itu terlihat Direktur Hong yang sedang mendatangi Hong Min Bom yang bertujuan mencari pinjaman untuk membeli gedung hotel yang bangunannya terhenti tersebut. Namun terjadi sedikit perbedaan bagi hasil yang tidak sesuai dengan keinginan Direktur Hong. Tak lama kemudian datang seorang pria bernama Myung-gil yang merupakan seorang rentenir di kota Seoul. Myung-gil menawarkan untuk ikut berinvestasi di hotel tersebut, asalkan syarat yang akan diajukan harus dipenuhi. Dan syarat tersebut adalah Myung-gil menginginkan sebuah kasino di lantai paling atas, sebuah bar kecil, dan terakhir adalah karena sekarang dalam situasi COVID, maka dia ingin hotel tersebut dibuka secara gratis. 제가 투자를 좀 해도 괜찮겠습니까? 1,000억 빚이니까 1,000억 해야죠. 딱 3가지입니다. 호텔 맨 꼭대기 층에 작은 카지노 하나를 호텔 지하에 작은 바를 하나 차리도록 우리 호텔을 꼭 돈이 없는 사람들을 위한. Namun mendengar syarat tersebut, pemimpin lainnya sedikit tidak setuju karena mengingat situasi sekarang. Kita diharuskan untuk tidak membuat kerumunan agar virus COVID tidak lagi menyebar. Namun Myung-gil tetap ingin syaratnya tersebut dipenuhi jika Direktur Hong ingin mendapatkan investasi tersebut. Di keesokan harinya ada sebuah turnamen tinju pemula nasional dan di sana kita akan diperlihatkan Gun-woo yang juga mengikuti turnamen tersebut. Hal itu dilakukan karena Gun-woo ingin memenangkan hadiah tersebut untuk membayar hutang ibunda tercintanya. Sampailah ke babak final, di mana Gun-woo akan melawan Hong Woo-jin, dan dengan sekali pukulan dengan tangan kirinya, Woo-jin pun langsung dibuat terkapar, dan pada akhirnya Gun-woo pun memenangkan turnamen tersebut. Sebelum pulang, Gun-woo sengaja menunggu Woo-jin di ruang tunggu demi menebus ketidakenakannya yang telah membuat Woo-jin sakit perut. Kemudian Gun-woo mengajak Woo-jin makan bersama. Dan ternyata mereka berdua merupakan seorang marinir. Dari kesamaan itu yang membuat mereka menjadi sangat dekat dan seperti adik kakak. 알아들어야지. 네. 야, 너 해병이야. 네, 저 1207기요. 필승! 앉아. 경례 받으시면 앉겠습니다. 어디에서 근무하셨습니까? 저도 어느 대대 계셨습니까? Sekembalinya Gun-woo, dirinya pun memberikan uang hasil dari juara turnamen tadi kepada sang ibunda untuk melunasi hutangnya. Sang ibu pun merasa sangat tersentuh dan berterima kasih pada anaknya itu. Dan setelah itu mereka pun berjalan pulang.
Namun di perjalanan, Gunwo melihat sebuah mobil yang sedikit mencurigakan. Namun dirinya tidak memperdulikan hal itu. Dan ternyata mobil tersebut adalah Myung-gil yang sedang merencanakan rencana jahatnya kepada para pedagang kecil di area tersebut. 역시 대표님 말씀하신 대로 세입자들 전원이 은행 아니면 제가 다음 주까지 저희 회사로 다 와보겠습니다. 제가 해보겠습니다. 그래. 영업팀이 제일 중요해 알지 준민아? 아마 Di keesokan harinya, terlihat para antek-antek Myung-gil yang sedang menjalankan tugas mereka masing-masing, yaitu menawarkan pinjaman dengan iming-iming bunga yang sangat kecil. Namun seperti yang kita ketahui bahwa niat Myung-gil adalah membuat para pedagang tersebut membayar 2 kali lipat dari pinjaman yang mereka berikan. Dan kita akan melihat ibu Gunwo pun menjadi korban dari si Myung-gil kampret ini. 금리 2%가 작은 액수가 아니고 코로나? 이것도 언제 버티시는데 저희가 참... Shin pun berpindah kepada Gunwo yang sedang menuju ke rumah Wojin. Namun di perjalanan dia melihat seorang tunawisma yang sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Hal itu pun membuat Gunwo penasaran dan mencoba menolong tunawisma tersebut. Namun sayangnya, Gunwo malah terkena setruman oleh wanita tersebut yang bernama Hyunju, yang merupakan cucu dari seorang rentenir yang kini telah pensiun dan malah meminjamkan uangnya kepada orang-orang yang membutuhkan bantuannya, dan tanpa bunga sekalipun, alias bunga 0%. Sekembalinya Hyunju ke rumah, kita akan diperlihatkan dengan kakek Hyunju tersebut yang bernama Pak Choi. Dia merupakan seorang bos rentenir yang kini telah pensiun dan malah memberikan uang pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan bantuannya tanpa bunga sepeser pun. Hal itu membuat Hyunju berpikir kalau seperti ini terus, maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Namun prinsip Pak Choi hanyalah satu, yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan bantuannya. 이자도 없이 돈 빌려줘. 남는 게 없잖아요. 내가 수수료로 30... 너 미연이 엄마 저게 이자예요? 술 받고 건강해졌어. 내가 돈을 내 부모가 집담보로 돈을 우리가 한 가족을 살린 거야. 이게 세상에서 제일 값진 이자야. Saat Pak Choi melihat cucunya tersebut sedikit terluka, Pak Choi pun menelpon salah satu kenalannya yang bernama Direktur Myung Guangmu. Kita sebut saja Guang. Tujuan Pak Choi menelpon Guang adalah untuk mencarikan 2 orang pengawal untuk menjaga cucunya tersebut. 좋은 사람 경호에 능하고를 좀 알면 좋고 예 사장님 괜찮은 후보자들 빠르게 추려보겠습니다. 그래 부탁 좀 할게. Berpindah pada Gunwo dan Wojin yang kini sedang bersantuy sambil ditemani sepanci ramen yang mereka masak. Di sana mereka saling mengobrol panjang kali lebar tentang tinju dan bercanda layaknya kakak adik pada umumnya. 복서의 심정. 네가 갑자기 진지해져가지고 형 인정. 그래도 돈은 메이웨더 형이 훨씬 많이 벌었어. 사람들이 느껴하는 마음이라니까 그게. 먹자. 와. 들어와 박해하고. 필승 미안해. 일로 와봐 야 나봐. 야 이거. Berpindah pada Myung-gil yang sedang berpesta merayakan keberhasilan mereka. Dan tiba-tiba Pak Wali Kota Seoul menelpon dan menyetujui syarat dari Myung-gil untuk membangunkan kasino di hotel tempat dia berinvestasi tersebut. 시장님. 네. 우리 시장 밀어주시겠답니다. Setelah itu, mereka pun mulai mendatangi para pedagang kecil sebelumnya untuk memberitahu mereka bahwa bunga hutang yang mereka pinjam kini naik menjadi 2 kali lipat. Dan jelas hal itu merupakan sebuah penipuan. Akibat itu, ibu Myung-gil pun terkejut dan akan melaporkan polisi. Setelah itu, ibunya pun menelpon Gunwo yang sedang di jalan pulang. Dan tiba-tiba 안에서 지금 연장수 사장님가 다 멈췄어. 경찰 부를 거예요. 어디야? 나 거의 다 왔는데. 지금 여기.
Setelah itu datang Myung-gil yang menjelaskan kepada Gunwo bahwa ibunya telah berhutang pada perusahaannya dan dia meminta hutangnya dilunaskan. Namun Gunwo menolak dan meminta ganti rugi kerusakan tokonya terlebih dahulu. Dan pada akhirnya di saat Gunwo sudah tak berdaya, Myung-gil meminta Gunwo bekerja untuknya. Namun mendengar hal itu, Gunwo langsung meludahinya dan pada akhirnya 내 밑에서 일할래? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job.